Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita hadir di masjid yang Allah muliakan ini menuntut ilmu, dan mudah-mudahan sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW bahwa orang yang Allah tunjukkan atau Allah pilih untuk menjadi orang baik, maka Allah berikan jalan kemudahan untuk bisa memahami agama. Dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah sarana bagi kita bahwa kita termasuk orang yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Kemudian juga janji Rasulullah bahwa nilai kebaikan yang kita peroleh dari belajar adalah bahwa insya Allah mudah-mudahan kita sama juga seperti mendapatkan kebaikan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjut kajian fikih ya. Kemarin malam pekan pertama kita kajian tafsir tematik maudhu'i, dan pada pagi hari ini kita lanjut kajian fikih. Cuma saya juga lupa sampai mana fikihnya, Pak. Ada yang ingat nggak, Pak? Ada buku catatannya nggak ya? Kayaknya di luar kepala semuanya. Pelajarannya di luar kepala atau memang udah nggak ada di kepala sama sekali? Kalau dulu saya ingat saya itu rukun-rukun sudah selesai ya, rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholatnya sudah selesai ya, yang 13 rukun itu. Nah berarti sekarang kita masuk ke sunnah sholat. Apa udah juga sudah selesai sunnah sholatnya? Belum ya. Kalau sholat kencang berarti belum. Nah jadi biar nyambung sedikit. Rukun yang kemarin kita sudah bahas beberapa kali pertemuan, kalau tidak salah 3 kali pertemuan, bahwa rukun ini ibarat kalau bahasanya itu seperti tiang. Tiang itu kalau rumah itu ya nggak ada, rumah tanpa tiang itu nggak akan bisa berdiri seperti itu. Makanya kalau kita ke Masjid Haram itu ada berapa Pak? Ada 4 rukun gitu kan ya. Rukun Yamani, rukun Syam, rukun Irak, dan kemudian juga sama rukun yang dicium itu Hajar Aswad seperti itu. Jadi 4 tiang atau 4 pojok, 4 rukun maksudnya itu. Nah begitu juga dalam sholat, kalau kita enggak melaksanakan rukun, maka sholatnya tersebut tidak bisa berdiri, tidak bisa sah dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemarin kita sudah bahas, misalnya Imam Hanafi mengatakan ada 6, Imam Maliki ada 14, Imam Syafi'i ada yang mengatakan 13, 15 sampai 17, Imam Hambali ada yang mengatakan sampai 13. Ya rata-rata kalau kita lihat sih hampir 13 semuanya. Kemudian ulama-ulama membagi 2, ada rukun terkait dengan ucapan, ada rukun terkait dengan aqwal atau perbuatan, af'al seperti itu. Nah yang ucapan itu kemarin kita sudah bahas bahwa yang rukun ucapan, kalau nggak diucapkan maka nggak sah sholat kita. 9 katanya udah selesai. Kan ini udah di luar kepala Pak. Berarti betul-betul di luar kepala ini. Berapa Pak? Rukun yang sholat itu kalau nggak diucapkan, kalau kita nggak ngomong, mulut kita nggak bergerak dan telinga kita nggak dengar, maka nggak sah sholat kita. Apa Pak? Ini pernah saya tampilin di sini ya, di mana ya? Iya kan? Apa Pak? Apa aja? Yang pertama, takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, baca Al-Fatihah. Yang ketiga, Bapak jangan tawadu Pak, nggak pura-pura khusyuk gitu kan, sebut aja nggak apa-apa gitu Pak. Apa ngantuk ini? Habis tahajud jam 3. Takbiratul ihram, terus kemudian baca Al-Fatihah. Ada 5 Pak, dibocorin ada 5. Yang keempat, tiganya apa ketiganya? Yang ketiga, rukun sujud salam.
Tasyahud apa? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Nanti kita bahas nih tasyahud awal nih. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Jangan ragu nih Pak, awal apa akhir? Bagaimana ngajarin istrinya, ngajarin anaknya nih, masih ragu nih. Awal, akhir. Yakin? Yakinnya apa? Akhir. Awal. Yang ketiga membaca tasyahud akhir. Dari apa Pak? At-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatu ila assalamualaikum ya nabi dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang keempat membaca apa? Salam atau salawat? Membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Nah, yang keempat tuh. Yang kelima apa? Mengucapkan salam. Nah, ini kan rukun terkait dengan aqwal, ucapan. Nah, kayak takbiratul ihram kemarin kita sudah bahas ini. Kok agak lupa dikit. Diulang lagi boleh nggak? Iya. Kayak takbiratul ihram kemarin kita sudah bahas. Ada 13 syarat ya Pak. Misalnya takbiratul ihram itu pertama harus pakai bahasa Arab. Yang kedua lafzul jalalah. Walaupun bahasa Arab tapi bukan lafzul jalalah kan nggak boleh. Astagfirullahaladzim itu kan nggak boleh. Tapi harus Allahu Akbar. Nggak boleh memanjangkan huruf alif misalnya Allah dan gitu. Nggak boleh memanjangkan huruf ba-nya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak sah. Atau kemudian menambahkan huruf waw sebelumnya wallah, nggak boleh. Atau menambahkan huruf waw di tengah-tengahnya Allahu Akbar, nggak boleh. Atau kemudian mentasdidkan huruf ba-nya Allahu Akbar, nah itu nggak boleh gitu. Kemudian ayasma nafsa, bahwa dia itu harus dengar gitu kan. Mulutnya gini, hatinya sih ngomong, tapi mulut jadi macam gak dengar, sah nggak? Nah, maksudnya orangnya normal ya Pak, bukan tunarungu itu. Kalau dia normal, nggak tunarungu, nggak dengar, nah itu ayasma nafsa, disyaratkan seperti itu. Jadi harus minimal di kupingnya dia sendiri dengar. Kemudian yang selanjutnya adalah misalnya nggak boleh mendahulukan imam kalau dia sholat berjamaah. Berbareng aja nggak boleh, apalagi mendahulukan imam. Nah seperti itu. Nah ini untuk takbiratul ihram. Makanya Al-Fatihah juga sama dengan takbiratul ihram. Kalau ada yang dipanjangkan atau dipendekkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Nah gitu salah itu. Yang panjang atau yang pendek dibaca panjang gitu kan. Nah, sah nggak? Nah, gitu sama Pak. Seperti takbiratul ihram. Alhamdulillah atau buru-buru Pak. Alhamdulillah. Ada nggak itu? Alhamdulillah. Bingung saya juga bingung itu. Cuma dolin aja kedengarannya. Salatul jinnan tanwin ma'rufin ma'rufin. Alhamdulillah maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Enggak sah salatnya. Itu karena rukun. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas kalau rukun ucapan itu 5, rukun yang terkait selain ucapan berapa berarti? Kalau 13 diambil 5 berapa? Lah, apa? Yang pertama apa? Yang pertama dari awal nih Pak. Niat. Niat itu kan ada 5 kemarin syaratnya. Yang pertama bahwa niat itu dia harus melakukan atau dia berniat, menyatakan niat. Kalau dalam apa namanya? Dalam ibadah itu dinyatakan niat. Dalam bahasa Arab itu nawaitu. Tapi kalau dalam misalnya mandi, nawaitu wudu atau nawaitu ghusla itu kan wudu gitu. Tapi kalau sholat apa? Nawaitu sholat atau usolli. Yang kedua, niat itu syaratnya harus disebutkan. Kata-kata sholatnya itu sholat fardu atau sholat sunnah. Usolli fardhu, usolli sunnah, nah gitu. Yang ketiga, harus disebutkan sholat fardunya sholat apa. Kalau nggak disebutkan nggak sah kata ulama kita. Yang pertama misalnya usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, seperti itu. Itu ya Pak ya. Yang keempat apa Pak? Yang keempat syaratnya niat itu kalau menurut Imam Syafi'i adalah muqtarinan bil qalbi. Ini Syafi'iyah ya Pak ya. Niat itu harus berbarengan dengan hati.
la yajuz atau la yasih, nggak sah sebelum atau sesudah takbir. Yang agak berat nih Pak, yang Syafi'i itu agak berat. Tapi kata Imam Maliki, Hanafi dan Hambali boleh niat sebelum takbiratul ihram bizamanin yasir, dengan waktu yang singkat. Artinya sambil berdiri, Bapak sambil berdiri, maka kemudian boleh niat. Maksudnya sebelum takbir. Imam belum mulai takbir. Mau niat dulu sebetulnya. Niat dulu, maka kemudian menurut selain Syafi'i itu boleh. Tapi kalau Syafi'i harus Allah, mulutnya ngucapin Allahu Akbar, hatinya niat. Saya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Indonesia sah nggak? Bahasa Indonesia sah nggak? Sah. Karena tadi dari 13 syarat, dari 4 syarat niat, maka nggak menyebutkan harus pakai bahasa Arab kan? Kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau niat boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum adaan lillahi ta'ala, seperti itu. Nah itu boleh gitu kan. Tapi kalau Syafi'iyah itu harus berbarengan Pak. Allah. Jadi mulutnya mengucapin Allahu Akbar, hatinya sambil ngomong. Bisa. Tapi kalau selain Syafi'i yang 3 mazhab tadi mengatakan boleh kita niat dulu, saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar gitu kan. Amannya dipakai dua-duanya aja Pak. Ya. Boleh kan kita pakai dua-duanya? Sebelumnya kita niat dulu, takbir kita niat lagi gitu kan. Tapi silahkan pilih yang mana, yang penting harus niat. Kalau nggak niat nggak sah, karena ini rukun. Nah itu. Nah kemudian kemarin kita sudah bahas juga yang khilafiyah itu, at-talaffuz bin niat, melafazkan niat bagaimana gitu kan. Kita sudah bahas. Menurut Syafi'i, menurut Hambali bahwasannya melafazkan niat itu yusannu, dibolehkan. Menurut Imam Maliki mengatakan bahwasannya nggak boleh, ghairu masru, kecuali bagi orang yang wiswas. Bagi orang yang ragu boleh itu ngucapin usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblat ya adaan ma'muman lillahi ta'ala. Misalnya gitu. Tapi tetap niatnya di mana? Menurut Imam Hanafi mengatakan melafazkan niat itu bid'ah kecuali bagi yang ragu seperti itu. Nah, jadi ya sebenarnya sih boleh. Kalau semuanya ulama itu mengatakan ya tadi boleh seperti itu. Boleh dengan niat, dengan tujuan melafazkan niat itu dengan tujuan untuk membantu apa Pak? Membantu hati. Tapi jangan kenceng-kenceng ya. Tentang dibolehkan, akhirnya kemudian di sop yang pertama, sop ketiga sampai kedengeran itu. Sorry. Jangan juga, pelan-pelan aja, yang penting telinga kita dengar aja seperti itu. Niat kedua apa? Tadi takbiratul ihram. Yang ketiga apa rukunnya Pak? Yang ketiga apa rukunnya? Pak, sholat nggak nih? Hah? Yang ketiga berdiri. Yang keempat apa? Yang keempat membaca Al-Fatihah. Terus yang kelima rukun sholat. Apa yang kelima? Hah? Ruku dengan tumakninah, itu kan kita sudah bahas itu. Yang keenam apa? Tidak bangun dari ruku gitu kan. Kemarin ruku saja itu disebutkan ada 6 syaratnya kan Pak. Jadi misalnya punggungnya harus lurus dengan kepala, kakinya dengan pinggulnya harus lurus gitu kan. Misalnya kalau mohon maaf ada orang yang bisa ruku seperti ini, ada orang yang ruku seperti ini, maka kata Rasulullah la yajziu, nggak sah karena dia misalnya Allahu Akbar, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, enggak sah. Jadi harus lurus punggung dengan apa namanya? Dengan kepala gitu. Jadi ketika ada punggung dan kepala aja enggak lurus, biasanya acara apa? Kali ini udah senior semuanya di atas 60 tahun. Takutnya ada yang nonton TV atau apa gitu kan. Nonton bola atau apa buru-buru. Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah. Begini Pak. Allahu Akbar, nah ini. Kakinya aja enggak lurus di sana. Allahu Akbar, begini Pak. Padahal enggak sakit Pak. Maka ketika dia rukuknya enggak lurus punggungnya, maka enggak sah. Kenapa? Karena syarat ruku itu kan disebutkan ada 6. Kepala dulu lurus dengan punggung, kemudian punggungnya betul-betul. Artinya
Mana yang muda ya? Yang muda mana? Ya Pak. Ya Pak. Nah, ruku Pak, ruku. Nah, misalnya harus punggung harus itu kan. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ketika diletakkan air maka dia nggak jatuh gitu kan. Ini mau yang besi atau yang geleng kali ya. Nah, jadi di qadahimain gitu kan. Di hadisnya diletakkan air di punggung maka nggak jatuh gitu. Tapi kalau seandainya setengah Pak, bangun dikit. Terus, nah itu kan, bangun dikit lagi. Ada nggak orang yang ruku segitu Pak? Jadi qadahimain itu ketika ukurannya diletakkan air di punggung itu jatuh. Nah itu bukan cara Rasulullah, tapi Rasulullah itu diletakkan air itu. Jadi ini kakinya juga lurus gitu kan, seperti itu. Kepalanya juga lurus, kepalanya ngelihat ke tempat sujud. Sengaja Pak. Dulu. Nah berarti seperti itu. Ruku, nah begitu juga i'tidal. I'tidal berdiri seperti awal. Kalau orang i'tidal baru segini, nah ada nggak orang yang i'tidal gitu Pak? Biasanya sholat sendiri nggak berjamaah, ada acara perkawinan atau acara nonton bola gitu kan? Allahu Akbar. Nah, ada Pak? Banyak ya. Niat tapi bukan melakukan kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah begini aja Pak, baru begini nih, sami Allahu liman hamidah, terus kemudian dia langsung mau sujud. Nah, maka enggak sah kata Rasulullah karena ruku dan i'tidal itu harus tumaninah, rukun itunya harus tumaninah dan berdiri tegak. Jadi tegaknya itu seperti baru bangun seperti bangun seperti itu. Baik, ruku i'tidal terus kemudian yang berapa? Niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Al-Fatihah, ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh apa? Sujud. Nah, sujud Pak. Enak juga nih. Ya, jadi sujud itu kemarin juga ada beberapa syarat ya Pak ya. Misalnya 7 anggota. Umirtu an asjuda biasa berarti kata Rasulullah saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota bisa atau dengan 7 anggota badan itu kan. Nah, misalnya pahanya juga harus lurus. Kemudian juga ini harus kebuka perutnya dengan tangan kebuka. Sehingga kalau anak binatang, misalnya anak domba di situ bisa lewat, bisa masuk gitu kan, bukan anak orang ya Pak. Nah bisa masuk, bisa maka seperti itu. Nah kemudian ini juga kebuka lengannya. Ini betul Pak atau semuanya? Nah ini sujud dah. Baik, itu yang keberapa? Berapa jawab? Nah hidungnya, kemarin kita sudah bahas. Kalau selain Syafi'i, nah mengatakan bahwasannya sujud itu jidat. Nah, ini jidat jidat dengan hidung seperti Maliki. Jadi kalau hidungnya nggak kena maka nggak sah. Syafi'i mengatakan hanya jidat saja. Gitu. Jadi jidat saja. Tapi kalau Syafi'i jidat harus nggak boleh kehalang. Ketika kehalang rambut satu helai saja, atau kehalang sorban atau kehalang peci, gitu Pak. Kalau menurut Syafi'i nggak sah gini. Kalau menurut Syafi'i yang begini nggak sah. Kalau menurut yang lain sah. Nah, menurut yang lain sah. Ya lebih aman gini aja ya Pak. Kan udah pakai peci sayang gitu. Dibuka aja. Gitu. Nah jadi kita kembali. Rukun berapa tadi Pak? Ini kan ulasan aja singkat nih. Jadi Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan benda yang mengikuti gerakan sholat maka dia tidak boleh menghalangi saat sujud gitu Pak. Ya ada sorban dipakai terus kemudian ini. Nah itu yang nggak boleh seperti itu. Hadis yang mana sudah dibahas. Rukun berapa tadi Pak? 7 sujud ya. Terus yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat kepada Nabi tasyahud akhir. Yang ke-12 salam. Yang ke-13 tertib urutan. Udah Pak. Ingat ya. Mau disebutin satu-satu. Ayo bagi. Dia rukun salat. Yang pertama nomor 1. Niat. Yang kedua Pak. Lanjut aja. 2. Takbiratul ihram. Yang ketiga Fatihah dulu, berdiri dulu. Berdiri ya. Jadi kalau sholat sunnah
nggak apa-apa Pak, apa namanya nggak berdiri. Tapi kalau sholat wajib rukun. Yang keempat, baca Al-Fatihah dulu berukuk. Fatihah, rukuk dengan tumanina ya Pak, dengan tumanina. Terus takbiratul ihram udah Pak tadi. Tidak dengan tumanina. Terus Pak, sujud dengan tumanina. Terus habis sujud ngapain Pak? Takbiratul ihram lagi. Habis sujud duduk Pak? Duduk di antara dua sujud. Terus Pak? Habis duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Ya, itu akhir. Terus Pak, sebelahnya keadaan kotak amal itu Pak. Apa? Apa? Membaca tasyahud akhir. Terus Pak? Membaca salawat Nabi. Lanjut. Wajib. Ucapin salam. Terus yang terakhir. Ini pas banget atau 13 Pak? Tertib ya. Ingat ya Pak? Nggak usah dicoba lagi sini. Diulang lagi. Jauh diulang lagi Pak. Pak, dari awal Pak. Rukun. Ini kalau nggak dikerjain nggak sah Pak sholat kita. Apa Pak? Niat dulu atau takbiratul dulu? Ini kan kalau ngajar mahasiswa kan masih muda ya Pak. Ini kan udah agak senior sedikit, udah agak senior lah kita sudah. Apa? Niat. Takbiratul ihram. Al-Fatihah. Apa berdiri dulu? Sama aja lah terserah. Berdiri terus Al-Fatihah. Terus Pak? Kok nengok ke samping? Bocoran. Ruku dengan tumanina. Terus i'tidal dengan tumanina. Terus sujud dengan tumanina. Terus Pak? Habis sujud ngapain Pak? Duduk di antara dua sujud. Rujud Pak? Duduk tasyahud awal. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Terus Pak? Membaca tasyahud dulu Pak. Tadi duduk tasyahudnya dia. Iya, tadi duduk tasyahud akhirnya. Terus baca tasyahud akhir. Lanjut Pak. Baca salam. Langsung salam aja. Baca salamat dulu. Terus salam. Terakhir tertib. Udah ya. Nggak usah coba lagi ya Pak. Ya, itu rukun-rukunnya ada 13. Nah, sekarang kita lanjut ke sunnah. Ini lebih banyak lagi Pak. Ada yang sampai 20 nih. Masa? Yang kalau seandainya kita diikuti oleh makmum, padahal kita niatnya sendirian, tahu-tahu ada yang noel, itu berubah niat. Kalau imam itu nggak disyaratkan harus niat imaman. Yang menjadi syarat itu adalah makmum. Jadi kalau makmum nggak niat sholat menjadi makmuman, ya maka tidak dianggap sholat berjamaah, nggak sah jamaahnya gitu. Tapi kalau imam enggak, sholat fardu subuh rakaat bisa berbeda dan nilai ta'ala Allahu Akbar, tapi sudah dianggap jadi imam. Nah gitu. Artinya, kalaupun dia sholat wajib, niatnya imam atau enggak, ataupun dia sholat sunnah, maka si makmum itu tetap mendapatkan pahala berjamaah. Yang disyaratkan itu hanya makmum Pak. Kalau imamnya enggak. Imamnya enggak disyaratkan untuk niat imaman gitu. Ya baik, tetap aja niat jadi imaman kalau dia bisa kan itu. Artinya enggak usah merubah niat. Merubah niat itu misalnya nanti boleh niat itu di tengah-tengah atau sebelum akhir itu kalau kayak sholat jamaah gitu ya. Kayak sholat jamaah itu misalnya jamaah takdim, usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'a asri misalnya seperti itu, qasron raka'ataini mustaqbil. Saya niat sholat zuhur jam. Nah ini ulama mengatakan sholat di jamaah niatnya itu bisa saat kita di awal
atau pas di tengah-tengah bisa Pak. Oh saya tadi belum niat sholat jamaah qashar dengan asar. Nah maka di tengah-tengah selama sebelum salam boleh. Atau merubah niat itu ketika misalnya kita lihat imam sholatnya batal. Karena misalnya buka auratnya gitu kan, nah maka boleh kita dalam hati itu saya niat sholat munfasilan atau istilahnya keluar dari berjamaah seperti itu. Nah itu boleh seperti itu. Tapi kalau untuk imam tidak disyaratkan untuk dia merubah niat, tanpa niat jadi imam juga sudah jadi imam. Pun saat sholat sunnah boleh Pak. Imamnya sholat ba'diyah, si makmum tiba-tiba ketinggalan, kemudian dia nggak tahu ini orang sholat atau dia tahu misalnya seperti itu, maka boleh. Atau imamnya misalnya sholatnya di qashar, maka makmum boleh saja melengkapi. Itu kan ada hadisnya, Rasulullah ketika mengqashar atau mengurangi jumlah sholatnya, tapi kemudian sahabat yang lainnya melengkapi jumlahnya. Misalnya sholat yang 4 jadi 2, kemudian makmum maka bisa langsung bangun lagi seperti itu. Jadi imam tidak harus merubah niat di tengah-tengah. Itu Pak. Allah SWT. Kalau misalkan dia makmum sudah selesai, dia tinggal langsung ya, kemudian diteruskan, kemudian ada orang datang. Makmum tadi ya boleh nggak? Kan dia seharusnya dari makmum ya. Iya, nggak apa-apa, boleh Pak. Boleh. Jadi walaupun dia niat awalnya makmuman, terus kemudian ada karena dia kan tadi tidak disyaratkan bahwasannya dia merubah niat meskipun dia makmuman masbuk gitu kan. Tapi kemudian ini ujung-ujung sampai sana ya Pak. Imam terus kemudian ada yang ketinggalan lagi, masbuk lagi ketinggalan lagi. Ya, tapi nggak apa-apa. Intinya kalau ada yang masbuk kemudian mengikuti atau menjadi makmum kepada jamaah yang masbuk, maka dibolehkan seperti itu. Dibolehkan. Sebenarnya kalau orang sudah datang ke masjid meskipun dia tidak ikut berjamaah, maka sudah dihitung mendapatkan sholat pahala berjamaah kan gitu ya Pak. Tapi kalau seandainya masih mendapatkan saudaranya yang sholat meskipun itu sholat sunnah, karena kata Rasulullah, ada nggak yang mau sedekah? Kenapa ya Rasulullah, itu temani saudaramu yang mau sholat maksud itu. Nah maka dia tetap dibolehkan meskipun dia sholat sunnah, apalagi sholat wajib meskipun dia masbuk makmum maka boleh maksud itu. Kalau mau imamnya ini masbuk semua, ini imamnya udah salam. Nah dia mau imamkan sendiri jadi maju, harus bareng sama-sama juga balapan itu boleh. Nah kalau tadi kan masbuknya ya, kalau imam boleh. Karena imamnya sendiri mengimamkan aja, maju satu langkah ke depan boleh. Dia inisiatif sendiri maju ya? Iya, supaya ikut bareng. Oh gitu. Sebenarnya sih tidak disyaratkan ya Pak. Artinya tidak disyaratkan ketika misalnya seseorang itu masbuk, imamnya misalnya dengan 1 orang, yang lainnya kemudian ada 10 orang, 9 orangnya ini masbuk, kemudian tiba-tiba ada yang maju 1 orang untuk jadi imam gitu kan. Sebenarnya tidak disyaratkan karena posisi dia kan sama-sama makmum ya, sama-sama makmum semuanya itu kan. Artinya dalam posisi seperti itu dia sudah mendapatkan pahala berjamaah karena imam dengan imam yang pertama gitu kan. Nah kemudian memang ada sih Pak, ada yang kadang-kadang dia maju sendiri itu kan, atau ada yang mundur itu kan seperti itu kan. Jadi sebenarnya tidak disyaratkan kan. Ada memang pendapat tapi mohon izin, kalau saya sih mengatakan kurang kuat ya. Kalau misalnya ada yang berpendapat seperti itu ya silakan. Makanya saya nggak pernah bahas yang terkait dengan itu, karena posisi sama-sama sudah jadi makmum dan kemudian ketika sudah selesai salamnya imam yang ini ya, selesai salam imam, maka posisi dia bisa melanjutkan sholat masing-masing melengkapi jumlahnya itu kan. Karena masbuk itu bisa jadi berbarengan, bisa jadi ada yang berbeda-beda juga itu kan. Nanti kemudian ada yang inisiatif imam misalnya dia sholatnya masih 3 rakaat, yang lain bisa jadi hanya tinggal 2 rakaat lagi atau tinggal 1 rakaat lagi kan, bisa jadi ada yang sama, bisa jadi ada yang berbeda juga itu kan. Nah kalau seandainya dia ngikutin imam yang masbuknya ternyata misalnya dia sudah tinggal 1 rakaat, yang ini masih 3 rakaat, lah kan jadi berabe lagi gitu kan ya. Padahal dia misalnya hanya tinggal 1 rakaat lagi, kemudian yang temannya inisiatif maju masih 3 rakaat lagi. Nah ini kan jadi berbeda lagi. Padahal kan dia sadar bahwa dia tinggal melengkapi 1 rakaat lagi kan seperti itu. Gitu Pak. Nah, jadi tidak mesti harus mensyaratkan ada yang maju atau ada yang harus mundur seperti itu. Cukup melengkapi saja yang kurang jumlah dia. Ustaz, kan tadi rukun ada 13.
kalau seandainya itu karena kita berharap dapat jamaah, dapat sholat jamaah, kebetulan imamnya kelihatan takat, itu anak muda gitu, karena kita berikhtiar untuk dapat jamaah. Kemudian ada kan beberapa kalau sholat ikuti orang muda, atau anak dia lorot, langsung atau kaosnya naik. Kita baiknya menarik diri dari diri tidak berjamaah, bisa apa? Itu yang pertama. Yang kedua, terus kalau seandainya dari 13 itu dia tidak tumanina, nah, apakah kita bisa menarik diri atau gimana? Karena ini nggak sempurna semuanya. Itu Pak. Iya, bisa Pak, dua-duanya bisa. Saya pernah melakukan juga gitu. Jadi saya pernah melakukan juga di rest area atau di daerah tertentu yang ketika kita sedang jalan itu kan. Biasanya sih saya kalau sholat berjamaah dan kemudian dimanapun saya agak kurang yakin, maka kemudian berusaha majukan diri aja gitu. Saya memajukan diri karena ketika seseorang itu qurra atau seorang itu bacaan Al-Qur'annya lebih baik, kemudian ada orang lain bacanya tidak baik, maka dia menjadi nggak sah gitu. Maksudnya ketika dia jadi makmum ya Pak, karena ada orang yang misalnya bacanya sebenarnya sih panjang dipendek dan sebagainya seperti itu, makanya lebih baik dia maju aja gitu kan, karena merasa dia lebih yakin. Nah begitu juga saya pernah, saya nggak tahu ya Pak ya, di tahun ini atau di mana lah kan, saya pernah di rest area tahun ini, terus kemudian juga di mana lah itu kan kalau pakai celana jin itu kan mungkin ketika mau sujud agak naik gitu kan, celananya ke atas gitu kan. Nah makanya saya niat munfasol Pak, saya niat mufarokoh, saya niat mufarokoh, artinya saya memisahkan dari jamaah meskipun gerakannya sama. Jadi gerakannya mesti sama, tapi saya niat mufarokoh, saya berpisah dari jamaah karena saya menganggap bukan menganggap ya, karena saya lihat loh kok ini imam kayaknya kelihatan auratnya gitu kan. Padahal syarat sah sholat selain menghadap kiblat, suci dari hadas besar, hadas kecil, maka juga menutup aurat gitu kan. Nah aurat laki-laki kan dari pusat sampai lutut gitu kan. Nah ketika bokong ini apa sih Pak? Belahan ya? Iya, ini kan ke pusat ya Pak, pusat sampai berarti kan ke pusat itu ke depan sampai ke belakang kan Pak? Iya. Nah kalau misalnya sini kan udah di bawah kan ya? Nah ini kan udah ke pusat berarti aurat. Nah ketika auratnya misalnya dia lagi begini nih, ini kan ketarik Pak, ya kan ya? Mau sujud itu ketarik ininya, karenanya. Kalau celana yang pakai celana jin coba lihat nanti. Ketarik terus kemudian kaosnya ketarik. Nah ini kan kelihatan hasilnya. Jadi celana dalamnya udah kelihatan juga. Wah ini kayaknya udah batal gitu kan. Batal dalam artian auratnya kelihatan, maka si makmum boleh mufarokoh Pak, keluar dari jamaah. Masa mufarokoh dengan gerakan? Tetap gerakannya tetap di situ. Niat di hati kita, gerakannya aja. Gerakannya di bukan gerak hatinya bahwa kita nggak ikut jamaah lagi karena merasa bahwa imam ini. Nah seperti itu juga sama kalau seandainya imamnya udah nggak tumanina Pak. Dan saya pernah itu Pak di waktu sholat tarawih gitu di daerah tertentu lah saya kasih sebut itu kan. Saya diminta ceramah tapi kemudian ya memang sih waktu itu 20 rakaat. Iya bukan, tapi ada loh Pak daerah sini juga Jabodetabek lah gitu, daerah Jabodetabek. Kemudian sholatnya 20 rakaat gitu kan, tapi kemudian ketika sholat tarawih, wah gitulah, pegel pokoknya gitu kan, Allah. Jadi saya cuma ceramah, ya mungkin karena dia pikir takutnya kan kalau setelah ceramah imamnya belum biasa itu kan, karena mereka sudah terbiasa yang sholat 20 rakaat. Ya sebenarnya sih di Makkah di Madinah juga 20 rakaat juga kan ya. Itu tapi kemudian begitu cepat itu. Dan saya menganggap itu tidak tumanina itu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kata saya. Wah, ini saya enggak bisa kalau begini tuh kan. Ya akhirnya saya sampaikan ya, jadi boleh si makmum mufarokoh keluar dari jamaah saat memang imamnya batal atau imamnya misalnya auratnya kebuka atau sebagainya, atau kemudian imamnya misalnya tidak tumanina. Boleh Pak seperti itu. Bisa keluar dari artinya bahwa dia gerakannya berbeda, tapi bisa juga yang lebih aman itu ya gerakannya nggak usah berbeda, tapi niatnya tidak jamaah lagi seperti itu. Jadi Pak, ini sunnahnya kapan dibahas? Sekarang. Baru rukun aja ini. Baik, kita bahas sunnahnya ya Pak.
Udah suruh belum? Belum kan? Nah, masih lama, masih ada ya. Masih 1 jam lagi lah suruh. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya dapatlah 2-3 nih sunah-sunah salat. Jadi kalau rukun itu sesuatu yang kalau ditinggalkan maka nggak sah sholatnya. Kalau sunnah itu sebagai tambahan pahala, gitu ya Pak ya. Nah istilah-istilah dalam sunnah sholat itu memang berbeda-beda Pak. Misalnya Imam Hanafi mengatakan bahwa ada 2 Pak. Ada yang namanya sunnah, kemudian juga ada yang namanya adab, gitu kan. Jadi istilahnya kalau mazhab Hanafiyah itu ada sunnah, ada adab. Sunnah itu sesuatu yang muakkad. Jadi nggak pernah ditinggalin sama Nabi. Tapi adab itu ya tidak terlalu dikerjakan. Itu menurut Hanafi. Nah Maliki ini mengistilahkan kata-kata sunnah dalam sholat juga berbeda. Ada istilahnya sunnah, ada juga istilahnya kalau dalam mazhab Maliki itu adalah mandub, gitu Pak. Sunnah itu sesuatu yang muakkad, yang selalu dikerjakan. Yang mandub itu ya nggak terlalu tidak muakkad, tidak ditekankan lah seperti itu. Syafi'iyah itu beda lagi Pak. Syafi'iyah itu beda lagi. Ibadah Islam dalam sunnah sholat itu beda lagi. Kalau Syafi'iyah itu dibagi 2 Pak. Yang pertama ada sunnah ab'ad, ada sunnah. Belajar nggak Pak? Ini sejak madrasah Pak, sejak SD Pak. Bapak mengikuti Syafi'iyah, Hanafi atau Maliki Pak? Semuanya ngikut ya. Yang penting dari Nabi gitu aja ya. Iya, yang penting dari Nabi dan darinya gitu kan. Nah Syafi'iyah itu sunnah itu dibagi 2 Pak. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah namanya. Sunnah ab'ad itu kan ba'dun. Ba'dun itu artinya sebagian. Jadi kayak sebagian anggota badan lah gitu. Kalau nggak ada anggota bagian itu maka nggak sempurna. Nah gitu Syafi'i. Nah sunnah ab'ad ini menurut Syafi'iyah adalah sunnah yang kalau dia tinggalkan atau tidak dikerjakan maka nanti harus sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Tapi sujud sahwinya wajib atau sunnah? Sunnah juga begitu. Apa Pak sunnah ab'ad itu? Menurut Syafi'i sunnah ab'ad itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah orang dia Yang pertama adalah tasyahud awal. Gitu. Jadi kalau dia tidak membaca tasyahud awal atau duduk dan baca tasyahud awal sampai baca sampai Allahumma sholli ala Muhammad itu ya. Jadi bacaan tasyahud awal kan ya Pak. At-tahiyat artinya apa? Penghormatan. At-tahiyatus shalawat. At-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibat kan ada 5 versi lah itu hadis yang kita baca. Tapi yang biasa dipakai lah at-tahiyatu segala penghormatan, terus at-tahiyatul mubarakatu. Apa mubarakah itu Pak? Mubarakah artinya Pak? Itu kan udah banyak Pak tokoh-tokoh itu kan. Tokoh apa? Berkah itu kan. Segala penghormatan, segala keberkahan. Terus as-shalawat artinya apa? Salawat. Kalau di Mekah itu ada bis yang nganterin orang sholat Pak. Salawat. Salawat itu apa artinya Pak? Segala sholat yang saya kerjakan, segala penghormatan, segala keberkahan, segala sholat. Terus at-thayyibat, segala kebaikan yang saya lakukan siapa? Untuk siapa? Lillah. Itu ya. Jadi at-tahiyat itu segala penghormatan, keberkahan, kebaikan dan juga sholat yang saya lakukan semuanya hanya untuk Allah. Terus Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ada yang menambahkan sayyidina, silakan aja. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu sampai situ juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika dia lupa baca tasyahud duduk dan baca tasyahud awal, menurut Syafi'iyah maka itu meninggalkan sunnah ab'ad, nanti harus sujud sah. Maka itu boleh tadi yang ada yang berpendapat boleh sampai lengkap selawatnya, sampai majid boleh itu di awal. Kalau
nanti nih Pak, salawat untuk keluarga Nabi di rakaat di tasyahud akhir itu menurut Syafi'iyah jadi sunnah abad. Sunnah abad yang kedua Pak. Jadi sunnah abad yang pertama tadi baca tasyahud awal. Nah sunnah abad yang kedua adalah menurut Syafi'iyah yaitu membaca salawat untuk keluarga Nabi. Untuk keluarga Nabi. Jadi tasyahud sampai salawat di rakaat pertama itu ada sunnah abadnya. Tapi kalau misalnya mau imam kok belum selesai katanya, Bapak menambahkan, ya sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang menjadi syaratnya baca Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahu akbar. Gitu Pak. Nah, sampai situ aja sebenarnya. Tapi kalau seandainya mau ditambahkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, tidak ada larangan, cuma yang menjadi persyaratan tasyahud awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu Pak. Nah, sunnah abad yang kedua menurut Syafi'iyah adalah membaca sholawat untuk keluarga Nabi. Gitu ya Pak ya. Jadi membaca sholawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu kan yang rukun apa Pak? Baca tasyahud sama baca salawat untuk Nabi. Tapi untuk keluarganya Nabi, wa ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, situhnya wa ala ali Muhammad itu maka itu namanya sunnah abad menurut Syafi'iyah. Gitu ya Pak. Kalau enggak dibaca keluarga Nabi, sholawat yang pada tasyahud yang kedua, pada selawat membaca sholawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud yang kedua, maka dia harus sujud sahwi, gitu ya Pak. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, sunnah abad itu membaca doa kunut pada sholat subuh dan juga pada 15 hari pertengahan sholat witir pertengahan bulan Ramadan. Gitu Pak. Nah, sampai akhir. Ya, pertengahan sampai akhir membaca witir Pak. Kalau ada yang baca boleh nggak? Ya boleh Pak. Itu kan sunnah menurut Syafi'iyah itu sunnah itu kan itu. Nah, jadi kalau seandainya nanti imamnya ada yang baca doa kunut subuh atau kemudian pertengahan sholat witir di pertengahan bulan Ramadan di akhir ya Pak, maka itu termasuk mengikuti pendapatnya Syafi'iyah. Sunnah menurut Syafi'iyah itu adalah sunnah abad. Nah selain itu namanya sunnah hay'ah menurut Syafi'iyah. Selain itu namanya sunnah hay'ah. Gitu ya Pak. Kemudian yang keempat, Hambali. Menurut Hambali itu sunnah hanya dua Pak, sunnah akwal sama sunnah af'al. Sunnah yang diucapkan sama sunnah yang memang dilakukan. Itu aja sih menurut Hambali. Jadi sunnah akwal, sunnah af'al. Nah kita langsung aja Pak. Apa sih sunnah-sunnah dalam sholat? Yang pertama, sunnah dalam sholat itu yang pertama adalah mengangkat tangan. Ya Pak, mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini ada 4 posisi kalau dalam hadis Nabi. An-Nafi an Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Jadi Abdullah bin Umar kan pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahwa mengangkat tangan itu pada 4 posisi Pak. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Sah nggak salatnya Pak? Allahu Akbar. Sah nggak salatnya? Iya. Allahu Akbar. Sah nggak salatnya? Jadi ngangkat tangan ini apa? Angkat tangannya apa Pak? Yang rukunnya apa? Yang rukunnya apa? Nah, takbiratul ihramnya, takbirnya gitu. Jadi ininya apa? Sunnah. Yang kedua sunnahnya itu selain pertama takbiratul ihram. Yang kedua saat mau ruku. Wa idza raka lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
Ya, ada yang angkat tangan, ada yang enggak gitu kan. Tapi kalau nggak angkat tangan sah nggak sholatnya? Sah juga, tapi pahalanya kurang gitu kan. Apa susahnya kan gitu kan. Nah yang keempat, yang ketiga apa? Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Nah, maka kemudian dia apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, angkat tangan. Terus yang keempat, angkat tangan itu ketika minar rakaataini, dari bangun idza qama minar rakaatain, apabila bangun dari rakaat yang kedua. Artinya kalau rakaat yang pertama, Pak, Bapak sujud. Terus kemudian Bapak bangun. Allahu Akbar. Ada yang angkat tangan atau enggak, Pak? Bangun dari rakaat pertama sama rakaat ketiga. Hah? Nah, berarti enggak sunnah itu ya. Jadi dari rakaat pertama sama rakaat yang ketiga itu tidak ada dalam hadis Nabi. Yang ada itu bangun dari rakaat kedua. Iya. Gitu. Jadi ketika selesai baca tasyahud awal, maka kita bangun. Nah, itu yang disunnahkan angkat tangan. Nah, Imam Maliki, Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengangkat tangan itu sunnah, dan kemudian sunnahnya itu yaitu hadwa mankibai. Maliki, Syafi'i mengatakan hadisnya mana, Pak? An Ibnu Umar annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza ftataha shalah. Maliki sama Syafi'i mengatakan ukuran angkat tangannya ukuran setinggi bahu. Hanafi membedakan, Pak. Kalau laki-laki menurut sahabat Hanafi adalah setinggi telinga. Kalau untuk perempuan setinggi bahu, kata Hanafi. Mana dalilnya? An-Wa'il bin Hujur annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi nadakhala bi shalah wa kabbara wa safahuma hiyala udunai. Hiyala udunai, menyentuh telinganya. Gitu. Jadi ini apa sih, Pak, namanya, Pak? Iya, telinga sih, emang telinga. Tapi ini apa namanya? Ada istilahnya nggak, Pak? Apa? Indir. Oh, indir. Itu bahasa Indonesia. Cirebon. Ini indir, Pak. Ini lah, Pak. Apa nih? Yang ini. Kalau buat anting ya. Ya gitu lah pokoknya, nggak tahu. Ya telinga sih emang bagian dari telinga juga ya, Pak ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Karena bunyi gini, Pak. Idza shalla, ada hadis yang kedua dari Badr bin Azib, dari tadi Wa'il bin Hujur ya. Dari Adil Barra bin Azib kan Rasulullah SAW idza shalla rafa'a yadayhi hatta takuna ibhamuhu. Jadi jempolnya itu hida al-dunai. Jadi kedua ujung telinganya ibham, jempol. Jadi kalau tadi hadis yang tadi adalah wa qabbara wa safahuma hiyal udunai. Tangannya itu tangannya setinggi ini. Tapi kalau yang hadis yang kedua itu secara teks bunyi ibham, jempolnya nyentuh ini ya seperti itu. Nah itu. Nah, jadi silahkan mau yang segini boleh, yang segini juga boleh, itu kan. Yang nggak ada segini. Atau yang segini, Pak? Ada nggak yang sholatnya segini nih? Allahu Akbar. Segini, Pak, sunnahnya, Pak. Jadi sunnah segini. Jadi kalau yang segini nggak ada. Allah. Kalau gini mah mau istilah Ka'bah ya, apa namanya? Mau tawaf gitu. Kalau mau tawaf, Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Nah itu. Itu istilah mana ini Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sholat nggak ada yang segini. Yang segini juga nggak ada. Yang ada segini nih. Ukuran bahu atau ukuran telinga gini. Ada hadisnya, kalau yang segini ada hadisnya sama segini. Nah kalau kata Ahmad bin Hanbal itu bebas, mau segini boleh, mau segini juga boleh seperti itu kan. Tapi yang begini nggak ada, Pak. Ada nggak gini? Kayak ilmu kanuragan gitu. Nah kemudian ulama kita mengatakan bahwa sunnahnya itu ketika mengangkat tangan adalah tangannya tidak dikepal. Ada nggak gini, Pak? Nah, sudah gini enggak. Jadi dibuka, tapi tidak terbuka banget jari-jarinya gitu. Enggak terbuka banget, enggak terlalu rapat. Dan kemudian menghadap kiblat. Tangannya bukan begini ya. Allahu Akbar lagi gini. Tangannya ngadep kiblat, Pak. Ininya. Jadi jangan ke sini. Jadi jangan ke samping tapi menghadap kiblat tangannya. Nah ini sunnah yang pertama. Jadi mengangkat tangan termasuk sunnah dan posisinya 4. Takbiratul ihram,
mau ruku, bangun dari ruku, i'tidal, dan kemudian bangun dari rakaat yang kedua. Itu ya Pak. Yang kedua setelah mengangkat tangan kita ngapain Pak? Tadi habis niat takbiratul ihram, habis ngangkat tangan ngapain? Bersedekah, gitu ya Pak ya. Nah, jumhur ulama, ya Pak. Jumhur ulama maksudnya mayoritas. Mayoritas itu ini 3 mazhab Pak. 3 mazhab. Hanafi, Syafi'i sama Hambali mengatakan bahwa bersedekah itu sunnah. Kecuali Malikiyah. Maliki mengatakan sedekah itu enggak sunnah, gitu. Bukan Syiah Pak, itu Maliki. Tapi kalau Syiah ada yang gitu juga ya silakan aja. Jadi Allahu Akbar. Ada nggak Pak? Banyak gitu kan orang seperti itu kan. Allahu Akbar. Berarti dia Maliki ya gitu. Ya Maliki nggak tahu hadis ya tahu Pak. Ya Maliki tinggal di Madinah kan gitu kan ya. Nah jadi ya sama saya juga waktu kuliah di Mesir juga. Kok ada orang yang sholat awal-awal ya Pak? Awal-awal. Kok orang sholat begitu aja gitu kan? Allahu Akbar gitu aja tuh. Nah, nggak bersedekah ya. Nah emang Maliki yang seperti itu. An Wa'il bin Hujur annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah wa kabar summa iltahafa bi sawbihi summa wada'a yadayhi yumna ala kaffai yusra wa rasisa wa sajid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Wa'il bin Hujur, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya atau pergelangan atau lengannya. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri atau pergelangan atau lengan, nah itu. Mau 3 ya Pak. Jadi 3 posisinya itu. Jadi kalau riwayat Wa'il bin Hujur, ini hadis riwayat Imam Muslim, sahih Pak. Muslim, Ahmad, dan kemudian juga Abu Dawud, Nasai. Jadi meletakkan tangannya itu 3 ya Pak. Di sini atau rosbu itu artinya gini. Ini apa Pak? Apa sih namanya Pak? Pergelangan ya. Pergelangan. Jadi di sini atau ke sini atau kemudian lengan agak panjang dikit. Jadi tinggal lihat aja Pak. Kalau jamaahnya agak padat ya berarti ke sini. Kalau agak bisa ke sini gitu kan. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Ada 3 posisinya Rasulullah SAW. Letakannya ya. Jadi meletakkan kedua tangan ya Pak. Meletakkan kedua tangannya itu kalau kita baca dalam fikih-fikih yang 4 imam mazhab, Imam Hanafi, posisi Hanafiyah, dan kemudian juga posisi Hanabilah, Hambali, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi itu posisi tangan di bawah pusat. Wa amma mahalul wad'i fama tahta surrah fi haqqir rajul was sadri fi haqqil mar'ah. Itu dalam kitab Imam Kasani, Badai Sunai. Kemudian juga Al-Khiraqi, summa yad'u yadayhi yumna ala qawil yusra wa yaj'al tahta surrah. Kemudian Hanabilah, itu tadi Hanafi ya Pak, mengatakan begitu. Summa yad'u kaf yadihi yumna ala qawil yusra wa yaj'alhuma tahta surrah. Tahta surrah, itu mazhab Hambali. Kata mazhab Hambali, minas sunnah wad'ul yamin ala sima tahta surrah. Tahta surrah semuanya Pak. Hanafi sama Hambali posisi begini. Hambali ya Pak, Hambali sama Hanafi. Terus kemudian Kemudian kalau Syafi'i antara pusar dengan dada. Antara pusar dengan dada posisinya agak miring ke kiri kalau kata Syafi'i. Karena di situ letak hati. Hati mana sih Pak? Di sini apa di sini? Ini bukan lambung. Hati mana hati? Ada yang dokter nggak sini? Di sini ya. Nah, jadi antara pusar dengan dada. Pusar dengan dada. Syafi'i berarti di sini. Ada. Wa ya'khudhuha qawil Aisyah bi kabri yumna wa yaj'aluha tahta sadri. Kalau kata Syafi'i tahta sadrihi, itu di bawah dadanya. Di bawah dada. Ada. Nah, itu kalau fikih-fikih salafi, fikih salaf ya seperti itu.
Imam Hambali sama Imam Hanafi di sini, Imam Syafi'i di sini, Imam Maliki begini kan? Nah itu. Nah terus ada pertanyaan, kok ada yang agak di dada gitu gimana? Nah ini memang kalau kita teliti ya Pak, teliti itu memang ulama-ulama mutaakhirin itu, ulama-ulama yang akhir. Ulama-ulama akhir itu misalnya As-Sun'ani dalam kitab Nailul Awtar, atau kemudian juga Mubarakfuri dalam Tuhfatul Al-Haji itu, atau Albani, Syekh Albani itu misalnya sifat sholat Nabi, ada sifat sholat Nabi itu kan. Nah, jadi ulama-ulama mutakhir ini misalnya Sun'ani itu dalam Subulus Salam, kemudian Shawkani dalam Nailul Awtar, kemudian juga Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Akhwadi, atau kemudian juga tadi siapa itu Syekh Albani dalam sifatus sholat Nabi itu mengutip hadis ini Pak. Hadis begini. Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadal yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Tapi kemudian ketika diteliti lagi hadis itu ada kata Ibnu Muflih misalnya wa yukrahu wad'uhuma ala sadrihi nas alai Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasannya makruh meletakkan tangannya di atas dadanya. Jadi memang ini khilafiyah ya Pak ya. Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal yang bisa diikuti di Saudi itu sendiri juga mengatakan makruh ya. Ulama mengatakan bahwa teks hadis di atas sebenarnya tidak ada kata-kata ala sodrihi. Ala sodrihi ini termasuk tambahan. Misalnya Imam Qurtubi mengatakan tidak ada itu kata-kata ala sodrihi. Al-Marginani juga sama. Imam Ishaq bin Ruwahah dinisbatkan oleh Nasir Al-Albani juga mengatakan bahwasanya tidak ada tambahan ala sodrihi. Ini kan bukan rukun ya Pak, sunnah ya. Sunnah. Jadi kalau seandainya Bapak mau yakini yang mana ya silahkan, itu aja sih. Maksudnya kalau kita mau ngikutin yang Syafi'i di sini ya boleh, mengikuti Hanafi, Hambali juga di sini ya boleh, sedekah. Atau nggak mau bersedekah juga boleh. Ya, tapi kalau mau tambah pahala ya sedekah seperti itu kan. Tapi kemudian ada pendapat yang tadi di atas dadanya itu memang khilafiyah, ada terjadi perbedaan pendapat. Ya meskipun tadi Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Sifatus Sholahnya mengutip bahwasanya kata-kata itu adalah sodrihi. Kalau saya sih lebih nyaman, kalau ditanya saya lebih nyaman alladzi wasisu fi sidurin nas. Jadi hati jantung di mana sih Pak? Ya di sini, ini aja lah gitu aja. Jadi artinya di tengah-tengah ya biar kita tutup dari jantung kita itu kan. Nah itu aja sih. Saya nyamannya begini, ya silakan aja gitu kan. Asal jangan nyalain orang juga gitu kan. Mau yang begini juga ternyata di pendapatnya Imam Syafi'i. Yang mau gini juga Imam Ahmad bin Hambal malah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi malah pendapatnya begini tuh. Saya nggak mau sedekah, nah itu juga Imam Maliki gitu kan. Kata Imam Maliki sunnahnya begini. Jadi kalau begini juga kata Imam Maliki sunnah. Nah jadi kita sebenarnya sama-sama menjalankan sunnah Nabi semuanya gitu Pak. Jadi nggak usah ribut, masing-masing punya pahala berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, ketika orang nggak bersedekah begini seperti Imam Maliki, Imam Maliki nggak belajar Pak. Imam Maliki emang bodoh. Jadi ngarang kitab loh Pak, tebel banget itu Muwatta gitu kan. Terus kalau seandainya kita mengatakan sedekahnya begini gitu kan menurut Syafi'i ya, Imam Syafi'i emang nggak tahu hadis. Imam Ahmad bin Hambal misalnya begini sedekahnya gitu kan, nih Pak di buku pusar gitu. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal nggak tahu hadis, tahu gitu kan. Jadi semuanya berdasarkan sunnah Nabi gitu kan. Ini kan sunnah, pasti mereka juga merasakan sunnah Nabi gitu kan. Nah sunnah Nabinya begitu tadi, angkat tangan begini, kemudian sunnah Nabinya bersedekah. Ada yang mengatakan begini, sunnah Nabi ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan sunnah Nabinya begini gitu kan. Pasti itu juga ada dasarnya Pak. Berdasarkan hadis-hadis dari atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau juga dilakukan oleh sahabat juga melihat Nabi SAW. Nah, kalau kita habis ruku itu posisi tangan kan umumnya turun ya, ada itu kuat. Iya, dua-duanya Pak. Dua-duanya ada hadisnya.
hadisnya mau habis ruku itu ketika i'tidal dia bersedekap, atau kemudian ketika selesai i'tidal dia tangannya diluruskan, maka ada hadisnya dari Wa'il bin Hujur atau dari Abdullah bin Umar. Seperti itu. Gitu ya Pak? Itu sampai bersedekah. Ini rukun sunnah yang kedua. Udah ya Pak? Nah, saya ke kampus juga nih harusnya. Jam berapa nih? Udah. Masih lagi? Saya nggak boleh minum juga. Iya, saya harus ke kampus juga. Jadi yang sunnah yang pertama apa? Ngangkat tangan. Sunnah yang kedua bersedekah. Seperti itu ya Pak. Jadi sunnah yang kedua bersedekah. Nah, yang ketiga tambahlah satu lagi ringan ini. Yang ketiga biar ganjil Pak. Yang ketiga sunnahnya ngapain? Apa? Baca surat. Iftitah belum Pak? Iftitah belum. Sebelum iftitah ada lagi ya? Hah? Abdin Abbas kalau kan Rasulullah SAW sholat lam yandur illa ila maudi sujudi. Bahwa Rasulullah SAW apabila sholat beliau tidak melihat kecuali ke tempat sujud. Nah, jadi di antara sunnah sholat menurut ulama kita adalah apa Pak? Melihat ke tempat sujud Pak. Kecuali ya Pak, kecuali saat tasyahud. Maka saat tasyahud mana lihatnya? Saat tasyahud melihat ke jari jadi siapa Pak? Jari tangannya yang mana Pak? Kanan kiri? Nah iya, harus jelas ini Pak. Jari tangannya siapa? Terus kemudian jarinya siapa? Itu kan tangan kanan atau tangan kiri? Ya jelas ya. Harus jelas itu kan. Jadi kecuali sunnahnya adalah melihat tempat sujud. Sunnahnya melihat tempat sujud. Dan sunnah yang kedua adalah saat dia tasyahud, maka saat tasyahud melihat jari siapa? Jari dia sendiri, jangan melihat orang. Teman-teman saya tangannya juga ada lagi kenapa? Nanti kita bahas lagi ya. Jadi sunnahnya lihat jari dia, jari yang kanan apa yang kiri? Jangan lihatin yang kiri gitu. Ada nggak yang lihatin kiri? Jangan lihatin kiri, lihatin yang mana? Lihatin yang kanan, kemudian jarinya jari dia, jangan jari orang lain ya Pak. Ayo. Tapi saat sholat semuanya sunnahnya lihat mana? Tempat sujud. Jangan lihat ini kok Maror bagus banget gitu ya. Lihatin Maror tapi sedikit kiri atau kalau di bahasa saya juga. Jadi jangan lihatin depan. Makanya porosnya sih bagusnya sih memang ini ya, apa yang enggak ada. Hah? Itu kan nanti Pak. Ini baru urutan ketiga itu kan. Baru urutan ketiga, dari awal dulu ntar lupa tengah-tengah. Pokoknya dari angkat takbiratul ihram, angkat tangan, kemudian apa tadi? Bersedekah, habis bersedekah apalagi tadi? Melihat ke tempat sujud seperti itu. Itu ya. 3 dulu ya Pak ya? 3 dulu, nanti diingetin lagi. Tapi ntar kalau saya besok ditugasin ke Saudi lagi gimana lagi? Aduh, ini udah harus banget ke Saudi nyiapin lagi nih jam untuk haji ini. Nantilah insyaallah mudah-mudahan diingetin ya Pak Sadi ya. Pak diingetin Pak, karena kalau harusnya ada catatan ini, ada catatan biar nanti kayak di masjid mana itu dicatat. Ustaz sampai sini materinya itu biar saya ingat juga. Iya udah jual kepala semuanya nih Pak. Senior belajar ada tuh. Baik, saya pikir cukup lah ya. Nanti berarti selanjutnya doa iftitah ya. Ingin nih Pak, berarti nanti selanjutnya doa iftitah dan seterusnya. Kan doa iftitah juga ada 7 versinya tuh Pak. Bapak mau baca yang mana doa iftitah itu? Istiftah namanya. Doa istiftah itu kan macam-macam, ada subhanallah, ada macam-macam dan seterusnya. Nanti kita akan bahas sunnah dalam sholat selanjutnya. Cukup ya Pak ya? Cukup, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.